Kalau terkait dengan pemangkasan suku bunga ini Ya, kan yang langsung terpengaruh mungkin adalah sektor properti juga ya, begitu. Tapi ya. apakah Bapak melihat sudah relevan untuk mungkin mulai mengoleksi sektor properti ini di tengah pemangkasan? Iya, jadi kalau kita melihat ya masing-masing valuasi dari sektor properti ini beberapa emiten itu diskonnya terhadap NAV mereka, aset mereka itu sangat dalam sekali. Nah, jadi kami selalu melihat yang sudah terdiskon yang terdalam sekali dan memang penjualan marketing salesnya masih bisa bertumbuh ke depannya itu yang akan kami akumulasi. Baik, tapi apakah kita bisa melihat kebangkitan sektor ini mungkin di semester 2 nanti? Nanti semuanya semester kedua ini faktor utamanya adalah kan 90 hari dari sekarang bagaimana mengenai bilateral agreement antara Amerika dengan negara-negara yang kena efek kan. Jadi kita sebenarnya masih wait and see. Jadi kita ngelihat pokoknya yang sangat-sangat sudah dalam sekali diskonnya terhadap asetnya itu yang kita akumulasi dulu dan balance sheet-nya kuat gitu. Baik, kembali lagi terkait dengan negosiasi tarif. Betul, Ya. tadi Bapak sampaikan kita masih menunggu seperti Ya. apa dan ini masih akan sangat volatil sekali. Ya. Tapi kalaupun ternyata ini tidak sesuai dengan harapan publik hasil Ya. dari negosiasi tersebut, apakah IHSG mungkin akan kembali ke 5.800-an? Nah, untuk balik ke harga 5.800 seperti yang di bulan Mei terjadi itu IHSG itu sempat terkoreksi ke -3 standar deviasi ya. Itu sangat-sangat pesimis sekali itu ya. Karena pada saat Covid yang 2020, yang bulan Mei ini bahkan di bawah valuasinya di bawah harga Covid. Jadi terlalu depres karena itu kita kalau misalnya terjadi lagi itu merupakan suatu kesempatan untuk mengakumulasi dan kami rasa tidak akan balik ke sana karena semuanya melihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita memang masih melemah tapi masih ada beberapa program dari pemerintah yang akan dilancarkan ke depannya. Misalnya Presiden Prabowo selalu menekankan bahwa pemerintah akan melakukan deregulasi di bidang bisnis kan. Nah, bila deregulasi bisnis ini benar-benar dilancarkan secara perlahan tapi nyata sampai beberapa bulan ke depan, tentunya itu akan menarik foreign direct investment ke Indonesia ya, sehingga bisnis akan berputar lagi pertumbuhan ekonomi kita. Sehingga kita melihat untuk balik ke 5.800 itu kemungkinan sangat kecil sekali karena pemerintah sudah menyiapkan beberapa alternatif pertumbuhan ekonomi ke depannya seperti melalui deregulasi. Ya kan? Baik, jika memang ada harapan di semester 2 ini perekonomian akan membaik, artinya aset-aset berisiko seperti pasar saham ini juga mulai kembali dilirik oleh investor. Seperti apa ini akan mempengaruhi yield SBN kita mungkin untuk yang tenor 10 tahun dulu? Iya, jadi SBN kita sekarang sekitar 6,8% ya. Jadi base case kami melihat masih ada ruang penguatan sampai 6,5%. Baik, 6,5% apakah bisa kita lihat dalam waktu dekat, Pak Herman? Mungkin dalam 1-3 bulan ke depan ya. Semuanya ini tergantung bagaimana setelah 90 hari ini, bagaimana antara Amerika dengan agreement bilateralnya dengan negara-negara lainnya dulu. Baik, di tengah kita menunggu 90 hari ini kan sebenarnya kita sudah melihat aliran inflow yang masuk juga begitu. Meskipun masih dalam bayang-bayang juga dan memang persepsi investor ini cepat sekali juga untuk shifting begitu. Tapi menurut Bapak dalam bulan Mei ini apakah aliran inflow yang ada ini sudah sesuai dengan ekspektasi investor? Ya, jadi sebenarnya aliran inflow yang dalam sejak 15 Mei ini, 19 ini kan antara Amerika dan Tiongkok dari 145% ke 35% mengenai tarif importnya kan. Tapi kemudian juga kita mendapatkan imbas positif dari di downgrade-nya US rating dari AAA ke AA1 oleh Moody kan, sehingga itu menyebabkan dolar indeks melemah. Dan ada aliran yang masuk ke emerging market. Nah, jadi makanya kita dapat imbas positif dari penurunan dari rating Moody itu ya untuk Amerika ya. Dan juga sebenarnya kira-kira sebulan lalu juga Thailand mengalami outlook-nya dari stable ke negatif. Sehingga ada sebagian juga yang dari sebelumnya mungkin berinvestasi di Thailand, para global investor itu mengalihkan sedikit ke Indonesia gitu. Baik, kalau melihat dari pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 ini kan sebenarnya kita di bawah ekspektasi begitu. Lalu apakah dengan kondisi saat ini aset-aset kita di dalam negeri ini masih menarik dibandingkan dengan aset-aset peers kita? Kalau saya melihat, kalau kami lebih dalam lagi ya, kami melihat masih atraktif karena
satu indikator yang perlu kita semua monitor itu adalah base money M0 ya. Jadi M0 ini sudah kembali bertumbuh. Jadi sebelumnya di akhir 2024 itu memang sempat negatif pertumbuhannya, tapi di year to date 2025 ini M0-nya sudah mulai bertumbuh lagi. Nah, biasanya M0 ini bisa menjadi leading indikator ke depannya. Jadi kami melihat bahwa selama M0-nya base money kita bertumbuh lagi ke depannya, itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita. Baik, dan untuk kedepannya, apalagi di semester 2 ini, gitu, seperti apa Bapak melihat aset-aset keuangan kita ini mungkin akan lebih menarik dibandingkan dengan aset-aset global, gitu. Apalagi kalau kita lihat ini kan juga banyak bank-bank sentral dari China, Australia yang juga sudah melakukan pemangkasan suku bunga dan juga mungkin berharap akan ada pertumbuhan yang lebih besar juga di negara masing-masing. Jadi kalau kami melihat pada intinya dalam 10 tahun terakhir ini, aset yang outperform itu adalah US equity, ya, saham di Amerika ya. Nah, tapi kalau kita lihat siklus-siklus ini itu akan berbalik arah ketika valuasinya sudah tinggi sekali. Nah, pada saat ini kami melihat bahwa valuasi saham di Amerika itu memang sudah tinggi sekali. Sehingga kalau kita lihat sejarah dalam 20-30 tahun terakhir, itu ada selalu siklusnya di mana US akan outperform emerging market. Tapi ada satu saat juga di mana emerging market yang akan outperform US. Nah, jadi kami melihat ke depannya, kemungkinan ke depannya mungkin dalam 3-4 tahun, selama 3-4 tahun ke depan ini, mungkin emerging market yang akan outperform US terhadap US market. Sehingga seperti negara-negara emerging market seperti Indonesia, itu akan kena imbas positifnya. Baik, tapi jika memang pertumbuhan ekonomi di Amerika ini juga berisiko untuk mungkin terkena resesi begitu atau pertumbuhan yang melemah, apakah ini juga dampaknya nanti akan terasa juga di emerging market? Jadi pasti ada efeknya, efek negatifnya ada. Cuma kami melihat dengan valuasi yang udah rendah ini, efek negatifnya akan lebih limited ya. Karena kami sudah sampaikan bahwa kita masih minus 1,5 standar deviasi. Sedangkan valuasi di Amerika itu sudah tinggi sekali kan. Jadi ada diskon yang sangat tinggi sekali.